Waalaikumsalam, Teh Febi. Aduh, senangnya Waalaikumsalam, Teteh. Waalaikumsalam. Bisa. Waalaikumsalam Teh. Semuanya. Aduh, seneng banget aku ketemu Ibu Inun, ketemu Teh Endang, ketemu Ibu Marni, Ibu Siti, Pak Anwar, Pak Gunadi, Pak Suradi, Bu Neti, Mbak Ufik. Aku seneng banget. Terima kasih banyak ya hari ini kita udah ketemu walaupun cuma lewat Zoom. Makasih banyak hari ini udah hadir di Zoom kali ini. Kita akan sama-sama belajar bersama untuk mempelajari lebih dalam apa itu Abundant Revolution. Mungkin teman-teman semua di sini udah banyak lihat YouTube-nya Ngaji Roso. Jadi awal kita ingin mengucapkan dulu nih terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Ngaji Roso channel YouTube, untuk Mas Hendra, untuk semua tim di belakangnya Mas Hendra, udah memperkenalkan kita semua ketemu dengan materi Abundant Revolution gitu. Aku juga mau makasih untuk semua teman-teman yang mau terus semangat untuk belajar dan bertumbuh bareng-bareng dalam kesadaran, dalam mengerti gimana sih sebenarnya hukum kerja realita di dalam kehidupan kita gitu ya. Kan dalam kehidupan ini kan banyak sekali pertanyaan kan ya, kenapa ya hidup aku begini gitu kan? Kenapa orang lain hidupnya seperti itu? Tapi kenapa ya aku udah berdoa, udah berusaha, tapi kok realita belum berubah juga gitu? Apa yang harus aku lakukan? Apa yang salah? Terus aku harus gimana gitu? Ada nggak teman-teman yang punya perasaan seperti itu? Ada, ada Teh. Ada ya Mbak Astuti ya? Sama berarti. Ada. Ada ya? Ada, banyak. Sama, berarti sebenarnya kita sama. Di sini aku mau sampaikan, aku bukan coach, aku bukan guru, aku bukan apa namanya yang memberikan satu apalah orang-orang tertentu lah istilahnya. Aku sama aja seperti kayak teteh dan kakak-kakak di sini semua, ibu bapak semua, sama-sama proses belajar gitu. Bahkan aku sering sekali belajar dari kisah teman-teman yang ikut belajar di Abundant Revolution gitu. Aku senang sekali belajar dari pertumbuhan kisahnya teman-teman gitu. Nah, di sini prolog pertama ada satu hal yang unik ya yang aku jalani kan kita mulai kelas itu dari Desember 2024 dari tahun lalu. Masuk di sekarang itu total yang belajar alumni ya, alumni Abundant Revolution batch 1 sampai dengan batch 11 itu udah masuk di 1.500 orang lebih gitu. Ditambah lagi dengan yang private. Ditambah private sama ditambah ada beberapa teman-teman di Bandung, di Jakarta atau di beberapa tempat lain, di kota lain, itu ada yang corporate juga, ada yang dari perusahaan, dan ada beberapa teman-teman juga lainnya. Itu total-total udah masuk tembus ke angka 2.000-an lebih orang gitu. Nah, dari 2.000 orang lebih yang belajar, pada akhirnya ada sebuah perenungan gitu, ada sebuah perenungan dan pola yang sama apa sih sebenarnya yang belum diketahui oleh banyak orang. Kalau untuk sebuah judul siapakah diri kita, kayaknya udah hampir sebagian besar dari kita semua itu mendapatkan dari teman-teman yang lain, dari guru-guru yang lain atau dari coach-coach yang lain. Siapakah diri kita? Diri kita adalah percikan ruhnya yang tanpa batas dan berkelimpahan. Itu kan banyak sekali tuh teman-teman dengar itu, baik di berbagai macam media sosial. Tapi yang tidak banyak diceritakan dan tidak banyak diulas lebih dalam itu adalah bagaimanakah Allah menciptakan sebuah hukum semesta atau hukum yang Allah buat aturan main bisa dikatakan gitu ya, yang diberlakukan, yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah itu yang nggak banyak dibuka. Jadi dan revolution ini di hari ini kita akan menyampaikan bagaimana hukum semesta itu bekerja
di dalam kehidupan kita, bagaimana hukum semesta itu bekerja. Hukum semesta bekerja itu ada 4 hukum. Sebenarnya ada 6, tapi kita buka di yang utama aja, yang 4. Ada hukum cermin semesta, bahwa semesta itu seperti cermin, dia memantulkan apapun yang ada di dalam eh, rasa hati kita yang kita lepaskan gitu. Itu yang nggak banyak teman-teman tahu. Oh, ternyata kalau aku banyak ngeluh itu sama dengan, ya Allah, aku mau dong keluhan ini terjadi dalam kehidupan aku gitu. Itu banyak yang tidak paham itu, sehingga kenapa ya kok aku berdoa nggak dikabul-kabulin? Kenapa ya kok utang aku belum lunas? Kenapa ya kok aku berhubungan sama seseorang, relationship gagal lagi, gagal lagi, gagal lagi? Kenapa ya kok aku ketemu orang yang sifatnya seperti ini lagi, lalu terjadi lagi seperti ini lagi, terjadi seperti ini lagi gitu. Pola-pola berulang itu yang harus kita tahu kenapa itu terjadi ya, substansinya karena apa gitu. Nah, gambaran itu yang pada akhirnya melahirkan materi ini, bahwa materi Abundant Revolution itu dia terdiri dari 3. Bab 1 itu menceritakan tentang siapakah dirimu. Kamu tuh sebenarnya siapa gitu. Secara kesimpulan, kamu itu bukan tubuh, bukan emosi, bukan pikiran. Kamu adalah percikan ruhnya yang tanpa batas dan berkelimpahan. Kamu adalah bagian dari dirinya, bagian dari percikan ruhnya. Itu yang harus kita tahu di pertama tuh, di bab 1. Nanti dikupas di bab 1. Di bab 1 itu harus kuat dulu. Karena ketika bab 1 kuat, kita pahami, menjalani kehidupan ini tuh nggak akan goyang. Karena udah tahu bahwa sesungguhnya kehidupan ini, semua yang teman-teman mau itu udah tersedia. Semua yang Bu Tati mau itu tuh udah tersedia, udah tergelar, udah ada saat ini. Menunggu apa itu terjadi dalam realita kita? Menunggu selarasnya getaran hati, rasa hati, getaran tubuh kita dengan getaran semua goals atau keinginan yang teman-teman mau. Harus selaras gitu antara getaran hati kita dengan getaran semesta. Nah, untuk menjadikan selaras itu diperlukan satu atau beberapa langkah. Judulnya adalah perlu mengosongkan atau perlu memahami bahwa di dalam kehidupan ini ada cerita dualitas. Dualitas itu seperti kayak kita punya koin uang gitu. Kalau dalam koin uang itu kan ada 2 muka ya. Ada muka sebelah sini gambar Garuda misalnya. Ada muka sebelah sini gambar rupiahnya uang. Jadi di satu uang logam itu ada 2 gambar. Begitupun di dalam kehidupan kita, itu dualitas, berpasangan. Ada terang, ada gelap, ada bahagia, ada sedih. Nah, itu tuh satu paket kehidupan yang harus kita pahami dan kita sadari bahwa kehidupan ini akan selalu mengantarkan itu gitu. Di hari ini dihantarkan sajian kebahagiaan, besok dihantarkan sajian kesedihan. Hari ini dihantarkan sajian ada uang, besok ditipu uangnya gitu. Jadi itu akan selalu gantian-gantian kayak gitu. Nah, ini udah satu paket tim. Kalau kita nggak bijak melihat ini, kita pasti kesel. Kalau bahagia, ya alhamdulillah bahagia, senang kita dapat uang, dapat bonus, dapat kebahagiaan. Giliran ada sesuatu yang nggak enak, sebel, kesel, marah gitu. Jadi akan selalu kayak gitu fluktuasi, frekuensi perasaan kalau kita nggak mengerti dan nggak sadar bahwa hidup ini akan selalu dua hal itu, dan itu udah paket kehidupan. Timbel kehidupannya udah begitu. Di nasi timbel kan ya Bu Tati, di nasi timbel kan ada nasi, ada ayam, ada sayur asam, ada sambal. Bener nggak? Ada sambal yang pedas banget rasanya, tapi ada sayur asam juga asam rasanya. Ada ayam, ada nasi, ada tempe, ada tahu. Jadi kehidupan ini kan memang selalu nano-nano. Bener nggak? Selalu nih, Bu Tati yang mungkin lebih senior nih dari kita semua, pasti udah menjalankan pahit manis kehidupan. Kenapa?
Karena di dalam hukum semesta itu ada hukum keseimbangan. Hukum keseimbangan itu menceritakan suatu saat orang ini dipuji, biar seimbang, suatu saat orang ini juga pasti ada hatersnya gitu. Suatu saat orang ini ada uang, di satu titik pastinya ada nggak punya uangnya. Jadi ya udah terima gitu. Jadi kunci dari materi Abundant Revolution, kenapa Teh Feby itu kalau lihat kanal YouTube Ngaji Roso, Abundant Revolution itu banyak testimoninya. Mungkin teman-teman juga lihat ya, banyak testimoninya. Kenapa Teh bisa testimoni gitu? Banyak orang-orang. Nggak hanya aku yang mengalami manifest gitu. Tapi kenapa teman-teman yang lain juga banyak? Itu karena mereka semua praktek dengan konsisten. Itu kuncinya. Jadi nanti setelah kelas ini, selama 30 hari, wajib praktek ya. Karena kalau nggak praktek, percuma nggak akan ada perubahan. Percuma nggak akan ada perubahan. Minimal 30 hari wajib praktek. Praktek apa? Praktek secara konsisten, menerima semua kisah dan kejadian, dan menyadari semuanya memang sadari, sedih kita terima, sadari. Terima itu kalau ada emosi yang muncul, izinkan aja emosi itu untuk mengalir gitu. Jangan dipegangin, sebel benci, sebel benci, pagi, siang, sore, malam, sehari, 2 hari, sampai 2 tahun kebenciannya masih dipegangin juga. Akhirnya si kebencian dan kemarahan itu menjadi layer. Layer itu adalah yang menghalangi. Jadi ibaratnya di sini ada sejatinya kita yang tanpa batas dan berkelimpahan. Ketika ada sebuah peristiwa kita kesal dan kita pegangin terus itu rasa kesal, jadi dia jadi layer, menutupi kelimpahan yang mau masuk, kesedihan, kecemasan, kebingungan. Jadi layernya itu berlapis-lapis sebanyak lapisan umur kita. Masalahnya di situ. Judulnya tadi Teh bilang bahwa hidup ini itu default DNA dari sananya itu udah berkelimpahan. Jadi semuanya dalam hidup kita itu sebenarnya apa yang kita butuhkan tuh sudah tersedia di dalam dirimu. Sudah tersedia di dalam dirimu. Pertanyaan Teh Feby, kata teman-teman. Tapi kok aku belum berkelimpahan ya Teh? Aku utang kok belum lunas ya Teh? Aku kok masih sedih ya Teh? Aku kok pasangan masih belum dapat yang bagus ya Teh? Kenapa ya kok aku di masa tua masih belum berdamai nih Teh sama kehidupan aku sendiri? Kenapa? Ya itu, pertanyaan simpelnya gini. Mbak Endang kalau di rumah nyapu-nyapu rumah yang kotor setiap hari kan pasti, Mbak Endang? Setiap hari nggak Mbak nyapu rumah? Ya, Setiap hari ya? tiap Setiap hari. hari. Nah kalau rilis bagasi emosi setiap hari nggak? Nggak kan? Enggak. Rumah aja kita bersihin setiap hari. Bagasi emosi nih yang ada di dalam sini nggak diapa-apain. Padahal kunci dari kehidupan itu simpel, pakai banget. Simpelnya gimana? Kayak kita bercermin. Contoh ini cermin. Ini cermin nih contoh. Contoh nih, ini cermin. Sama seperti kita bercermin. Nih, ini ada kaca ya. Ada kaca. Kita bercermin nih. Ada kaca. Pada saat kita bercermin, kan kalau misalnya kita senyum di cermin pasti senyum ya. Bener nggak, Mbak Endang? Kalau aku senyum, pasti di cerminnya pasti senyum juga. Ya. Ya, Kalau aku senyum. cemberut, pasti di cerminnya juga pasti cemberut. Bener nggak? Ya, Anggap betul. misalnya ini cermin. Ini aku. Ini cermin, ini aku. Aku senyum. Pantulan gambar di cermin pasti senyum kan? Bener nggak? Ya, Lalu aku senyum. cemberut. Ya. Pantulan di cermin pasti cemberut kan? Esensi hidup ini adalah pantulan di sini adalah realita kehidupannya Ibu Endang. Punya suami siapa, punya anak siapa, punya rekan bisnis siapa. Juga pantulan dari realita hidupnya Pak Suradi. Punya anak siapa, punya rekan bisnis siapa. Juga pantulan dari gambarannya Bu Tati. Bisa dikatakan
pantulan cerminan di sini atau realita hidup kita itu datangnya dari orang yang di depan cermin. Jadi kalau di dalam hati kita masih ada kecemasan, kesedihan, ketakutan, kita akan memantulkan atau menghadirkan orang-orang yang bikin kita kesel, bikin kita khawatir, bikin kita cemas, bikin kita takut, bikin kita marah. Jadi orang-orang yang ada di dalam kehidupan kita itu sebetulnya adalah diri kita sendiri dalam bentuk yang lain. Mereka itu sebenarnya adalah pantulan dari dalamnya kita sendiri, merealita jadi mereka. Sebetulnya seperti itu. Lalu Teh Febi gimana